Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Wacana Patriarki dalam film Kartini. Film Kartini ini merupakan film biografi dari tokoh Raden Ajeng Kartini yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Film ini menceritakan perjuangan emosional sosok Kartini yang sempat mengenyam pendidikan namun harus berhenti karena tradisi pingitan yang harus ia jalani. Di usianya yang masih muda, Kartini berani untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, terutama dalam bidang pendidikan, juga memajukan kerajinan seni ukir di daerah Jepara. Keberadaan perempuan di sektor publik pada masa itu masih mendapatkan pro dan kontra dari masyarakat. Hal ini juga berhubungan dengan budaya patriarki yang berawal dari keluarga. Patriarki sendiri adalah keadaan masyarakat yang menempatkan kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan dalam segala aspek kehidupan seperti sosial, budaya, juga pekerjaan serta pemerintahan. Dalam masyarakat patriarki sendiri cenderung lebih memberikan tempat pada laki-laki daripada perempuan. Jadi perempuan di sini itu diposisikan sebagai warga kelas 2 atau second class. Di bab kedua, landasan teori, dalam penelitian ini saya menggunakan analisis wacana Sarah Mills yang memang titik perhatian dari Sarah Mills sendiri itu lebih melihat bagaimana perempuan dilihat atau bagaimana perempuan ditampilkan dalam teks sebagai pihak yang salah. Secara umum, hal yang diperhatikan dalam analisis dari Sarah Mills sendiri adalah posisi subjek serta posisi objek dan bagaimana peristiwa itu dilihat dari siapa penceritanya atau subjeknya dan siapa yang menjadi objek yang diceritakan atau objeknya. Yang kedua ada posisi penonton yang menurut Sarah Mills bagaimana posisi pembaca atau penonton ditampilkan penulis dalam teks tersebut, bagaimana juga pembaca memposisikan dirinya dalam teks yang ia tampilkan. Di bab ketiga, di bab metodologi penelitian, subjek dari penelitian saya adalah film Kartini tahun 2017 serta objek penelitian saya adalah potongan-potongan adegan atau scene dari film tersebut. Untuk penyusunan metode pengumpulan datanya, saya menggunakan teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi. Dengan unit analisis gambar-gambar potongan dari film tersebut, skrip juga dialog, kutipannya, dan latar atau tempat cuplikan. Dalam paparan data dan temuan penelitian, pertama, film ini juga banyak mendapatkan penghargaan dan sukses menembus box office dalam sepekan penayangannya, seperti pada penghargaan Festival Film Indonesia tahun 2017, penghargaan Piala Citra sebagai pemeran pendukung wanita terbaik jatuh pada Christine Hakim. Lalu ada Festival Film Bandung dengan penghargaan film bioskop terpuji pemeran pembantu wanita yang dimenangkan oleh Junar Maisa Ayu yang berperan sebagai Ibu Tiri Kartini. Temuan penelitian saya yang pertama adalah laki-laki sebagai sosok pengambil keputusan
Yang kedua, perempuan dan pendidikan. Yang ketiga, pernikahan dini serta poligami. Dalam temuan ini, peran laki-laki dalam rumah tangga atau dalam keluarga itu sangat dominan sekali, yang memang menimbulkan kesenjangan dan yang membuat perempuan itu lebih banyak berada di sektor domestik. Jadi perempuan tuh memiliki akses sangat terbatas sekali untuk menempuh pendidikan, untuk bekerja, untuk politik, atau masuk dalam pemerintahan. Dalam temuan penelitian yang pertama, laki-laki sebagai sosok pengambil keputusan ini paling terlihat pada gambar 5.3, scene 81 menit ke 28:51. Itu memperlihatkan Romo yang mengajak Kardinah dan Rukmini keluar dari pendopo untuk menemui Nyonya Alvingson dan memenuhi undangannya. Padahal pada saat itu Kartini juga adik-adiknya sedang menjalani pingitan dan seharusnya tidak boleh untuk keluar rumah dan tidak boleh bersosialisasi dengan orang-orang luar, tapi Romo memberikan keringanan. Ini sebuah keputusan yang besar menurut saya, dan ada beberapa kali juga Kartini juga adik-adiknya diundang untuk beberapa pertemuan di luar pendopo. Di temuan penelitian kedua, yaitu perempuan dan pendidikan, dari keluarga bangsawan ataupun bukan, yang namanya pendidikan untuk perempuan itu sangat terbatas. Setelah masuk pingitan, perempuan akan dididik untuk menjadi pribadi yang lemah lembut, penurut, juga bisa mengurus rumah tangga. Terlihat pada gambar 5.8, 5.9, juga 5.10. Di sana diperlihatkan ketika Kartini belajar jongkok, Kardinah dan Rukmini belajar memasak di dapur, juga ketika Kartini merawat tubuhnya, merawat diri dengan sulastri. Di temuan penelitian ketiga, pernikahan dini dan poligami, di dalam film ini ditampilkan perempuan menikah di umur yang sangat muda, mulai dari 12, 14. Mereka sudah menikah dan tidak dengan pilihannya mereka sendiri, tapi lebih untuk kepentingan-kepentingan. Seperti di pernikahannya Kardinah juga Haryono, mereka Kardinah sendiri sebelum memasuki pingitan sudah dijodohkan dengan Haryono yang memang akan menjadi bupati setelah menikah dengan Kardinah. Dan posisi objek juga subjek di film Kartini ini, tokoh subjek dalam film ini itu diperankan oleh ayahnya sebagai sosok seorang pencerita dan pengambil keputusan kehidupan dari Kartini juga anak-anaknya. Beliau itu memiliki peran yang sangat banyak, besar sekali dalam kehidupan anak-anaknya, entah dari pendidikan, dari mulai pernikahan mereka menikah dengan siapa, sampai dengan keputusan memperbolehkan mereka keluar dari kamar pingitan, walaupun menurut tradisi ketika perempuan sudah masuk pingitan mereka tidak boleh keluar dari rumah atau dari pendopo. Posisi objek di sini diperankan oleh Kartini Sosrokartono, Kardinah Rukmini, Mas Slamet Busono, Moream, dan Raden Adipati Joyoningrat sebagai suami Kartini. Mereka menjadi objek atau sosok yang diceritakan oleh tokoh subjek, yaitu Raden Sosro Aryo Sosroningrat.
atau sebagai promo dari Kartini, mereka memiliki kekurangan, tidak bisa menampilkan diri mereka sendiri. Jadi mereka adalah pihak yang diceritakan oleh tokoh subjek. Dalam posisi pembaca dan penonton film Kartini ini, penonton di sini diajak untuk merasakan bagaimana perjuangan dari sosok seorang perempuan sebagai yang ditampilkan oleh sutradara dalam film tersebut. Kartini menjadi korban budaya patriarki dengan tradisi Jawa. Kartini pada masa itu melawan tradisi yang sudah ada untuk mendapatkan hak-haknya, terutama untuk perempuan. Sosok Kartini, Kardinah, dan Rukmini mengubah pandangan masyarakat terhadap perempuan, bahwa perempuan tidak hanya bekerja dalam sektor domestik saja atau di dalam rumah saja, tapi mereka juga bisa memajukan kesenian ukir yang ada di Jepara. Banyak yang setuju dengan apa yang dilakukan Kartini dalam bidang pendidikan, tapi banyak juga yang menyayangkan Kartini karena harus berhenti perjuangannya dengan menikah dengan suaminya. Tapi dengan kegigihan Kartini, dia tetap membuka sekolah untuk perempuan dan rakyat miskin dibantu dengan suaminya. Perjuangan Kartini ini nggak lepas dari sosok pendukung, yaitu ayahnya yang sebagai subjek di dalam film ini, yang mempunyai cara sendiri untuk mendidik anak-anaknya, tapi tetap mengutamakan tradisi. Dalam scene 124 memperlihatkan Romo yang memberikan kewenangan serta dukungannya dengan apa yang dilakukan Kartini untuk mengembangkan kesenian ukir di Jepara. Dengan kutipan kalimat dialog dari Romo, dawuhe Kartini padha koyok dawuhku, sing nentang Kartini padha koyok nentang aku. Perintah Kartini sama seperti perintahku, yang menentang Kartini sama seperti menentang aku. Pernyataan tersebut tegas dilontarkan Romo Aryo ketika pengrajin seni ukir itu menolak rancangan ukiran yang diberikan oleh Kartini. Sekian presentasi skripsi saya. Terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.